Relax. Take a deep breath. Now, let's ask somebody for directions. Mau bisa lihat film bahasa Inggris tapi gak harus pakai subtitle? Belajar TOEFL salah satu solusinya. Jadi, kalau kalian mau dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, atau mau dapat pekerjaan yang bagus, atau kalian mau pertukaran pelajar ke luar negeri secara gratis, biasanya ketiga-tiganya ini syarat utamanya adalah harus memiliki sertifikat TOEFL test. Tapi sebenarnya apa sih TOEFL itu? Jadi, TOEFL itu adalah sebuah tes bahasa Inggris yang mengukur seberapa bagus sih kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Dan di dalam TOEFL itu ada 3 part. Part yang pertama itu listening. Jadi kalian itu diukur seberapa mampu dalam memahami percakapan bahasa Inggris. Biasanya percakapannya itu pertama dialog, lalu ada monolog. Nah, untuk part yang kedua adalah structure atau grammar. Di dalam part ini kalian akan dites seberapa mampu dalam memahami tata bahasa dalam bahasa Inggris. Ada 2 part. Part pertama itu kalimat rumpang, dan part yang kedua adalah mendiagnosa mana kata yang salah. Jadi ada satu kalimat panjang, nanti per katanya tuh ada A, B, C, D, acak, dan kalian harus menemukan mana sih kata yang seharusnya tidak ada di sana, atau dalam kata lain itu kata yang salah. Nah, untuk part yang terakhir, part yang ketiga adalah reading comprehension. Di dalam reading comprehension, kalian akan disediakan teks berbahasa Inggris dan disusul oleh pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengetes seberapa paham kalian terhadap bacaan tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab kalau kalian paham pada teks tersebut, karena semua jawabannya ada di teks tersebut. Nah, itulah sekilas penjelasan singkat apa sih itu TOEFL dan di dalamnya tuh ada apa aja sih. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fauzan Muhtar Fadila from 11 Science 1 MA Unggulan Nuris Jember, and today I would like to share with you all 5 tips and tricks about how to get TOEFL maximum score, because I got 610 on TOEFL ITP test. So for the first one is you need to read a lot, atau dalam bahasa Indonesia kalian harus banyak baca bahasa Inggris. Minimal dalam sehari itu kalian membaca 1 paragraf. Mulailah dari hal-hal yang ringan seperti dongeng sebelum tidur untuk anak-anak kecil. Nah, dengan kalian membaca itu, apalagi dibiasakan tiap hari minimal 1 paragraf, kalian akan terbiasa jika dihadapkan dengan reading comprehension yang soalnya berbentuk bacaan itu. Nah, untuk tips yang nomor 2 adalah kalian harus memperbanyak kosakata atau vocabularies. Kalian bisa baca kamus, atau dari bacaan yang tadi kalian baca, kalian nemu kosakata baru, langsung saja cari artinya. Kalian punya kamus, dan juga di era teknologi saat ini, kalian juga bisa pakai Google Translate. Jadi kemudahan tuh dalam mencari arti mudah banget di era ini. Untuk tips yang nomor 3, perbanyaklah phrasal verbs. Selain vocabulary di atas, phrasal verbs ini penting banget. Karena phrasal verbs ini adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk arti baru. Contohnya, search itu mencari kan. Terus, biasanya itu ditambah search for. Nah, awalnya kan cuma search aja, jadi search for, jadi mencari. Itulah contohnya. Untuk tips nomor 4, sama seperti perkataan, kalau kalian belajar sesuatu hingga membuat kalian nyaman, kalian harus mulai dari sesuatu yang menyenangkan. Sama seperti nomor 4 ini, kalian tuh banyak aja dah lihat film bahasa Inggris. Karena apa? Secara tidak langsung, selain kalian menikmati alurnya, juga plot twistnya,
kalian secara tidak sadar belajar tentang bahasa Inggris juga. Karena di film-film bahasa Inggris itu mesti adanya percakapan antara dua orang kan. Nah, secara tidak langsung kalian belajar tuh kosakata baru atau cara untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Dengan kalian terbiasa dengan hal-hal berbahasa Inggris ini, nah, dengan kalian terbiasa dengan hal-hal berbahasa Inggris ini, kalian tuh tidak akan kaget jika dihadapkan dengan tes-tes TOEFL. Untuk tips yang terakhir, tips nomor 5 sama seperti nomor 4, tapi kali ini di bagian listening. Nah, kalau kalian suka denger lagu bahasa Inggris, kalian bisa banget tuh banyakin aja dah denger lagu bahasa Inggris. Selain kalian menikmati melodinya dan terbawa hanyut dalam alunannya, kalian tuh secara tidak sadar juga seperti nomor 4, kalian belajar kosakata baru, dan itu menyenangkan kan? Jadi kalian tidak terbebani lah. Nah, itu kuncinya. Dengan kalian tidak terbebani untuk belajar, kalian tuh lebih istiqomah ke depannya gitu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you very much for your kind attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.